Oke, halo semuanya, apa kabar? Ya, admin baru saja berkultivasi nih, jadi gak bisa buat video. Wadah. Ya, selain Mimin juga nunggu chapternya update, Mimin juga bingung mau bahas apa lagi, karena setiap Mimin bahas judul baru bakalan sepi. Ya, jadi gak usah banyak cakap, langsung aja kita menuju ke alur ceritanya. Cerita berlanjut. Di situ, Mu Xinlan datang menemui Ji Taimei dan juga Lin Mu. Ji Taimei yang mengetahui itu adalah Mu Xinlan, dia langsung menuduh hormat padanya. Sedangkan Lin Mu yang mengetahui Mu Xinlan datang ke tempatnya, dia bertanya, bukankah masternya berkata akan pergi ke pengasihan untuk terakhir kalinya? Mendengar Lin Mu memanggilnya master, Mu Xinlan menatap tajam ke arah Lin Mu dan bertanya, sejak kapan Lin Mu menjadi muridnya? Mendapati itu Lin Mu langsung bersujud dan merasa bila dirinya pasti telah salah paham. Dia berpikir, karena Mu Xinlan mempercayai Lin Mu dengan artefak abadi penyelamat nyawa dan tugas untuk menghilangkan Bei Xingling. Itu berarti Mu Xinlan bermaksud untuk menerima Lin Mu sebagai murid. Lin Mu merasa dirinya gagal sebagai anak takdir karena dia memiliki sebuah pemikiran kotor antara pria dan wanita. Dengan tegas, Mu Xinlan berkata bila Lin Mu sangatlah menjijikan sebagai anak takdir. Daripada memikirkan untuk membasmi jalan setan, Lin Mu malah memikirkan pemikiran kotor antara pria dan wanita. Mu Xinlan merasa Lin Mu dan Xiao Chen sama saja. Lin Mu menyangkalnya. Dia menganggap Xiao Chen tidak bisa melepaskan tangannya dari wanita. Dia selalu memiliki rencana untuk menyerap dua murid Bei Xingling. Sedangkan Lin Mu merasa dirinya berbeda karena dia hanya punya satu wanita dan hanya orang itu saja yang boleh menyakiti Lin Mu. Dia juga berpikir bila Mu Xinlan tidak mengerti apa itu cinta. Dan pada saat itu juga Ji Taimei dibuat panik dan ada sebuah ledakan kuat yang menghancurkan atap aula mereka berada. Nampak di situ ada bukaan kristal yang menancap ke tubuh Lin Mu. Ji Taimei bersujud memohon pada Mu Xinlan untuk menenangkan dirinya. Mu Xinlan menganggap semua itu tidak berguna. Dia menegaskan, jika Lin Mu berani mengganggu renungannya lagi, dirinya akan menghapus dinasti Chu yang besar dari muka bumi. Ji Taimei terus mencoba menenangkan Mu Xinlan. Mu Xinlan pun langsung menghela nafas. Lin Mu dengan menggunakan telepati bertanya pada Ji Taimei, apakah tadi Mu Xinlan berbicara? Ji Taimei meminta Lin Mu untuk diam bila dia tidak mau mokat. Ji Taimei berkata, apabila dia pernah ikut adil dalam perang jalan kebenaran dan kejahatan, dan dirinya juga tidak mungkin tidak tahu bila jiwa Mu Xinlan memiliki dua roh yang berbeda. Dia juga tahu jiwa yang memberikan perintah dan menyusun strategi dalam perang iblis adalah jiwa yang tenang, mulia, murni, dan sempurna yang Ji Taimei lihat sekarang. Sedangkan jiwa yang keras dan seperti penyihir itu sekarang tengah berada di dalam pengasingan. Mendapati itu Mu Xinlan bertanya pada Ji Taimei, apakah dia sedang mengintip pikirannya. Dengan hormat, Ji Taimei mengaku bila dirinya tidak berani melakukan hal itu. Dia juga memohon untuk mengampuni Lin Mu. Ji Taimei yakin bila Lin Mu pasti akan menebus kesalahannya. Mu Xinlan langsung menggunakan tekniknya untuk melenyapkan kristal yang menancap Lin Mu. Dia juga meminta Lin Mu untuk tidak mengajarinya. Selain itu, Mu Xinlan mempertanyakan keberadaan muridnya, yaitu Xian. Lin Mu pun memberitahu bila Xian telah mendapatkan kepercayaan Bei Xingling dan pergi bersamanya. Mu Xinlan merasa itu bagus karena dia merasa semua itu sesuai dengan apa yang ia harapkan. Mu Xinlan tahu bila Xian memiliki tubuh yang menarik. Dengan itu dia merasa tidak sia-sia mengambil Xian sebagai muridnya. Ji Taimei bergumam. Dia tahu bila Mu Xinlan melihat seorang gadis yang menggunakan mahkota podik dan jubah pernikahan di dalam hati Bei Xingling. Ji Taimei menyimpulkan bila Mu Xinlan dan Xingling pasti memiliki sebuah hubungan yang rumit. Mu Xinlan berkata, pasti Bei Xingling tidak akan hadir dalam pertemuan Dao Setan. Dia yakin Xingling pasti tidak akan langsung hadir karena dia pasti akan datang ke tempat terlarang terlebih dahulu untuk mengambil sesuatu yang memang menjadi milik Bei Xingling. Ji Taimei cukup terkejut dan tak percaya ada hal seperti itu. Ji Taimei bertanya tentang di mana tempat itu berada karena dirinya akan segera pergi ke sana. Mu Xinlan meminta Ji Taimei untuk menangani medan perang utama perkumpulan setan. Sedangkan masalah Bei Xingling, Mu Xinlan menyerahkannya
kepada Linmo. Linmo menuduh hormat. Dia juga berjanji akan membabat Xingling dengan cara apapun. Dan setelah menemukan harta karun, dia akan mengirim pesan kepada Jitai Mei. Dia sangat percaya diri dan yakin akan berusaha sebaik-baiknya dan tidak menjadi Xiaochen yang lain. Musinlan meminta Linmo apabila menemukan pedang berwarna biru milik Bei Xingling untuk segera memberikannya pada dirinya. Linmo mengerti, tapi dia juga bertanya bagaimana Musinlan bisa mengetahui semua itu. Dengan lirih, Musinlan berkata bila Bei Xingling sendirilah yang memberitahu dirinya. Sedangkan di tempat lain, di alam jiwa ilahi kekosongan, nampak ada Bei Xingling dan juga Xing Mei. Xingling bertanya pada Xing Mei karena dia dilarang menggunakan teknik Gu, dilarang menggunakan mantra atau kekuatan ilahi, bahkan bentuk naga hitam. Jadi Xingling bertanya bagaimana dia bisa bertarung dengan Xing Mei. Dengan santai Xing Mei berkata, bila Xingling bisa menggunakan pedang ajaib miliknya. Dia bertanya, apakah Xingling sudah kehilangannya? Xingling langsung mengeluarkan pedang miliknya dan bertanya, apakah Xing Mei mengatakan soal pedang Divin Changming miliknya? Xing Mei sangat ingat betul pedang ajaib Xingling yang mengikat jiwa. Saat pertama kali bertemu dengan Xingling, Xingling sedang menggunakannya dan itu masih intens dengan Musinlan. Xingling cukup heran karena semua itu berkaitan dengan Musinlan lagi. Dia cukup penasaran, ada ikatan apa sebenarnya dirinya dengan Musinlan. Dia juga tidak bisa mengingat apapun soal itu. Xing Mei mendekati Xingling. Dia meminta Xingling untuk tenang. Dan dia juga meminta Xingling untuk tidak memikirkannya bila Xingling tidak bisa mengingatnya. Untuk sementara, Xing Mei akan berada di sisi Xingling. Dan untuk memperkuat keterampilan Xingling, Xing Mei mengajak Xingling untuk bertarung pedang bersamanya terlebih dahulu. Sementara di Sekte Changming, di situ ada Yuerong yang sedang meditasi. Tak lama dari itu juga, ada seseorang yang datang memanggil Yuerong. Dia berkata, bila Yuerong sebentar lagi tidak akan menyandang gelar Master Istana. Karena malam ini, Balai Yingui akan hancur dari tanah timur. Yuerong bertanya kepada Nanggong, apakah dia rela meninggalkan jabatannya sebagai tetua agung dan mengkhianati Sekte Changming. Nanggong cukup kesal, karena sejak kematian Meng Hu, dirinya tidak pernah mendapatkan hari yang damai. Tapi pada akhirnya, takdir membantunya untuk mendapatkan hari yang indah ini. Nanggong tahu bila pemimpin sekte telah melarikan diri dan 3 dari 4 aula utama sekarang kosong, menyisakan aula Yingui milik Yuerong yang menghalangi. Nanggong cukup penasaran seperti apakah ekspresi Xingling ketika dia kembali nanti melihat kelapa Yuerong terpenggal. Yuerong pun mulai bergerak. Dia menganggap Nanggong melakukan satu hal yang benar secara tidak sengaja. Yuerong merasa memang Gul Yingui-nya mengalami banyak penurunan beberapa tahun ini, terutama sejak kematian Xiaochen. Jadi hampir tidak ada lagi murid yang bisa membantunya menyusun formasi. Tapi meskipun begitu, Yuerong bisa membuat Nanggong dan para pengikutnya merasakan kekuatan dari Gul Yingui-nya. Ya, nampak di situ mereka semua sudah berada di dalam formasi milik Yuerong. Mereka sangat terkejut dan tak mengira ada sebuah formasi di tempat ini. Yuerong bersiap membaca mantra untuk menghabisi mereka semua. Mendapati itu, para antek Nanggong dibuat panik dan ketakutan. Nanggong meminta mereka semua untuk segera menghabisi Yuerong, karena Yueronglah satu-satunya mata inti formasinya. Para antek Nanggong dengan sekuat tenaga berusaha untuk bergerak dan menghabisi Yuerong. Tapi dengan santai Yuerong menganggap itu sia-sia. Dia juga bertanya kepada para antek Nanggong soal keuntungan apa yang mereka dapatkan dari mengikuti Nanggong. Gak pikir lama Yuerong pun membaca mantra lain lagi. Nampak di situ ada sebuah aura yang membentuk sosok wanita cantik. Sosok wanita itu mengeluarkan sebuah pesona yang membuat para antek Nanggong tidak bisa terlepas dari godaan. Mereka semua tergila-gila dengan kecantikan sosok itu, dan secara perlahan esensi kehidupan mereka diserap. Nanggong cukup kesal karena para anteknya tidak bisa menahan diri dari teknik pesona seperti ini. Yuerong mempertanyakan kondisi Nanggong sekarang. Dia juga langsung menggunakan teknik setan surgawi rangkaian racun. Para antek Nanggong pun berteriak kesakitan dan secara perlahan mereka musnah dari muka bumi. Nanggong benar-benar kesal karena dirinya sudah terjebak dalam sebuah trik jebakan yang sengaja membuat dirinya melakukan pergerakan. Dengan itu juga dia tak heran Yuerong tak melakukan pergerakan meskipun dirinya telah mengambil alih Sekte Changming. Yuerong menganggap Nanggong tidak mengerti apa-apa sama sekali. Dia juga menjelaskan bila Nanggong baru saja melakukan sebuah kesalahan yang sangat sederhana. Mendengar itu Nanggong bertanya, apa kesalahannya? Yuerong pun berkata, bila Nanggong bisa bertindak lebih awal atau lambat, tapi dia malah memilih saat ini dan membiarkan Yuerong menangani semuanya.
Karena itu juga, Yuarong tidak memiliki banyak waktu untuk menghadiri konferensi Jalan Setan untuk mendukung adik seniornya. Tapi karena itu juga, Yuarong bisa menguras setiap tetes esensi Nanggong dan memberikannya kepada kakak senior tertua Yuarong untuk menjadi modal melangkah menjadi penguasa Jalan Setan. Yuarong meminta Nanggong untuk merasa terhormat karena itu. Kembali lagi ke tempat Xingling. Di situ dia terbangun dan bertanya tentang keberadaan Xingmei. Sebelumnya, mereka berdua menghabiskan setengah malam untuk melakukan kultivasi ganda. Dan itu adalah pertempurannya sengit dari awal hingga akhir. Terlebih lagi kultivasi Xingling telah naik ke tahap awal dari alam jiwa yang baru lahir, membuktikan bahwa kultivasi itu bukanlah sebuah ilusi. Ia rasa mungkin Xingmei adalah yang paling sempurna. Pada saat itu juga Tante datang untuk memberikan teh kepada Xingling. Xingling sangat terkejut. Ternyata ada Tante di sini. Dan mungkin itu juga sebabnya Xingmei pergi terlebih dahulu. Xingling bertanya kepada Tante, mengapa dia datang ke tempatnya selarut ini. Tante bertanya balik kepada Xingling, apakah dia semalam bersama dengan Jin Yang? Mendengar itu Xingling juga penasaran. Dia bertanya, apakah yang memberitahu Tante adalah Xingmei? Dan apakah Tante bertemu dengan Xingmei saat datang ke tempatnya? Mendengar itu Tante malah bertanya, jadi apakah itu bukan hanya Jin Yang saja? Apakah Xingmei juga menghabiskan malam bersama masternya juga? Pada situasi ini, Xingling seakan-akan terjebak dalam perkataannya sendiri. Dia terdiam dan berteriak di dalam hati, menyesali kebodohannya. Tapi Xingling juga penasaran karena Tante sangat terang-terangan hari ini. Dia juga penasaran dengan apa yang sedang direncanakan Tante.